datang di podcast kita yang terbaru di acara 10 menit cerita sebelum belajar. Sekarang kita kedatangan salah satu bintang tamu dari kelas 8I yang bernama Ronaike. Selamat datang Ronaike. Apa yang ingin diceritakan? Karena ingin menceritakan tentang cerita-cerita hidup. Cerita hidup yang seperti apa yang ingin disampaikan oleh Ronaike? Yang sudah dialami dan sudah dialami. Yang sudah dialami dan dijalani. Ya, mulai dari mana ceritanya Ronaike? Silakan bercerita pengalaman hidup yang Kalau bisa yang nangis-nangis. menurut Ronaike itu bisa menginspirasi teman-teman, mungkin yang cerita bisa membuat hati Ronaike menjadi lega. Silakan. Sebagai siswa yang umurnya masih belasan tahun, Ya. bagaimana perasaan Ronaike sekolah dan menjalani sekolah dan menjalani aktivitas di rumah? Menjalani hari-hari dan aktivitas di sekolah pasti ada menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang menyenangkannya itu seperti apa? Yang menyenangkan seperti berkumpul bersama teman-teman dan bercerita tentang yang kita lewati di rumah, di kelas atau di manapun. Jadi ini sudah berapa tahun Ronaike di sekolah? 1 tahun lebih ya? 1 Ya, tahun 1 tahun setengah. Nah, dari 1 tahun setengah itu ada tidak pengalaman yang tidak mengenakan dengan teman di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah? Ada. Coba? Contohnya pas di kelas 7 pernah dijauhi oleh satu teman sekelas. Itu kenapa? Itu ada masalah ada satu orang yang tidak suka atau apa ya? Atau ya gitu iri atau gitulah. Jadi dihasut semuanya. Apa dampaknya di kehidupan Ronaike pada saat itu? Ya banyak dijauhi dan tidak banyak berkomunikasi di kelas. Oh, berarti ini jatuhnya kayak bullying ya? Iya. Unfair, Pak. Nah, sebagai korban bullying, apa yang dirasakan pada saat itu yang benar-benar menyakitkan gitu? Pas waktu itu sempat dijambak rambut. Sampai segitunya ya? Iya. Terus guru tahu? Tidak. Tahu, itu berarti teman-teman satu kelas menutupin semua. Dan karena saya sudah tidak tahan dengan kejadian itu, saya melaporkan kepada kedua orang tua saya. Terus dibicarakan secara baik-baik. Ternyata anak itu menuduh saya mencontek PR. Oh, di fitnah Iya. ceritanya. Iya. Sekarang bagaimana hubungannya dengan anak? Hubungannya ya seperti biasa saja, tidak terlalu dekat dan tidak benci juga. Bagaimana cara Ronaike supaya tidak membenci teman yang sudah menjahati Ronaike? Kita maklumkan saja. Mungkin memang dia ada apa ya? Ada rasa memang tidak suka atau perilaku saya yang dia tidak suka. Ada setelah kejadian itu apakah ada rasa trauma ke sekolah atau? Iya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Memilih untuk diam dan tidak banyak berkomunikasi di kelas. Oke, apakah itu berdampak dengan ketika saat ada belajar kelompok, Iya. yang pembagian kelompok itu? Iya. Berarti independen kalau ada kelompok seperti itu. Kalau masalah kelompok bergabung dengan kelompok tapi lebih memilih tidak banyak bicara. Jadi meskipun ada pendapat tapi itu dipendam. Iya. Berarti selama kurang lebih berapa 1 tahun itu dibuat? Pas mau akhir semester. Akhir semester, Iya. kenaikan kelas. Iya. Berarti kurang lebih setengah tahun menjadi korban bullying. Iya.
Gimana saat bertemu teman yang membuli kamu tuh? Pada saat sekarang. Tidak merasa dendam dan tidak merasa ingin membalas semua itu. Pada saat kamu bertemu yang teman membuli kamu tuh, kamu gimana rasanya? Ya seperti biasa saja dan tidak menyimpan dendam ataupun masih kesal, tidak. Apakah dia masih nyapa kamu saat bertemu? Dia masih bersama dan masih saling berbicara. Nah, untuk dari perjalanan hidup dari kecil sampai sekarang sudah usia berapa Ronaiko? Usia 14. 13. Menurut Ronaiko, hidup itu apa sih? Hidup itu adalah apa ya? Hidup itu hidup itu adalah rintangan yang harus kita lewati dan semua hal-hal yang harus kita pelajari juga. Iya. Jadi ya mungkin di semester di kelas 7 Iya, 7. rintangannya itu menjadi bullying ya. Ya, Kalau sekarang di kelas 8 ada temannya yang membuat Sejauh ini tidak ada. Saya harap tidak terjadi yang kedua kali. Oke, kita semua berharap ya, tidak ada lagi yang namanya bullying di sekolah, baik dari teman ataupun dari guru, dari rekan-rekan sekitar rumah, ya kan? Karena bullying itu kan bukan hanya di sekolah, tapi juga ada di rumah juga bisa, kan? Dengan yang kita seperti apa, banyak loh yang di rumahnya itu di luar kelihatan harmonis, tapi di dalamnya itu Hancur. ada yang anak nomor 2 selalu di ini, enggak terlalu terlalu di pojokan. ya terlalu di pojokan, atau yang seperti kayak dibanding-bandingkan Pilih anak kasih. satu dengan anak yang kedua, kan itu juga mendekati bullying ya. Nah, untuk ke depan apa cita-cita Ronaiko? Saya ingin menjadi dokter yang bersampingan dengan kerjanya kowat. Dokter kowat gitu. Atau dokmil. Iya, dokmil. Dokmil. Iya. Oke. Sekian sampai sini. Lebih. Sudah. Oke, sudah. Kayaknya sampai sini dulu ya. Ya. Sampai ketemu di podcast kita selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.